Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus menyembah Engkau. Karena di atas mezbah-Mu kami mau serahkan kehidupan kami. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Tuhan. Kau membela ada di pihakku. Kami akan sanggup hadapi semua. Ku kan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau kami akan terus nyatakan kepada-Mu Tuhan. Siapa dapat memisahkan kami dari kasih? Siapa dapat memisahkan dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau membela kami Bapa. Kau membela ada di pihakku. Bukan segala sesuatu di atas mezbah-Mu. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau membaiku yang mengasihi. Di atas mezbah-Mu Tuhan, kami persembahkan hati kami. Di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti milikku kemenangan, sebab Kau mengasihiku. Kami rindu nyatakan di atas mezbah-Mu Tuhan. Di atas mezbah-Mu Tuhan,
ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Di atas mezbahmu Tuhan, di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku bagai domba yang menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku sebab di mezbahmu Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, serahkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu tangan kananmu Tuhan, membela kami, menjaga kami, memelihara kami Tuhan. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Lebih tinggi lagi. Tangan kananmu Tuhan yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Sama-sama kita katakan, tangan kananmu Tuhan. Tangan kananmu Tuhan, amin, yang menopangku, memberi kemenangan dan keselamatan. Sungguh ajaib segala perbuatanmu, semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Oh, tanganmu yang menopangku,
menghadapi segala. Dia pelihara, Dia pelihara, ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelai. mari suruhkan. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segala. dia pelihara. Dia pelihara, Amin. ku dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh cinta. Sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Nya, kasih Yesus mempelai surga. Dia rindu, jadi satu. Mari serukan. Dia membela, ku hadapi segala. Dia membela, ku hadapi segala. Dia pelihara, dikuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, dia membela, ku hadapi ya Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan, ku dikuaskan, oh Yesus, Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. Dia membela, dia membela ya Tuhan. Ku hadapi segalanya. Dia pelihara, Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku yang mempelaiku yang penuh. dia mempelai, Dia mempelaiku yang penuh cinta. dia mempelai. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Amin. Biarlah firman-Mu dinyatakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Engkau tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihi kami. Ajari kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau beri firman kepada kami. Engkau beritahu kepada kami jalan apa, langkah apa, dan bagaimana kami harus hidup. Pegang tangan kami, tuntunlah kami, gembalakanlah kami. Urapilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom pasukan Kristus yang diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa pada hari ini dalam anugerah Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang ke-31. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31. Ya, Matius 25 ayat 31 mulai. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah prinsip Tuhan Yesus, inilah kebenaran yang menyelamatkan kita. Yesus berkata, saya ulangi, sesungguhnya jika kamu melakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Saya terus sering sampaikan, tekankan, melayani itu adalah kita turun ke bawah, melayani orang yang memang tidak bisa balas pelayanan kita, melayani kepada orang-orang yang betul-betul tidak diperhatikan, dan kita yang ambil alih, kita ambil bagian untuk perhatikan mereka. Ya, lanjut. Ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam, akan masuk ke tempat, ya, mereka akan masuk yang tidak lakukan firman, yang tidak melayani sesamanya. Ayat 46 menuliskan, dan mereka ini akan masuk ke tempat hiburan. Ya, bukan tempat hiburan, tempat apa? Tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, ada sekali kelihatan mencolok perbedaannya orang benar dengan tidak benar, atau kambing atau domba.
Ya. Inilah tulisan Matius, inilah pesan penting dari Tuhan Yesus yang ditulis oleh Matius. Ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas kemuliaannya. Karena itu jangan kendor, jangan malas, jangan lamban untuk terus bergerak memberkati orang-orang yang hina, yang perlu dibantu dan memang layak untuk dibantu. Ya. Kita sesungguhnya sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya. Prinsip firman Tuhan tidak salah. Kita berbuat sesuatu bukan supaya masuk surga, tapi bukti kita cinta Yesus. Bukti kita domba-domba yang digembalakan itu ada aksinya. Zaman sekarang, zaman gereja YouTube. Orang tidak mau ibadah ke gereja langsung tatap muka onsite. Karena apa? Ya karena sudah kelamaan mager, malas gerak. Karena tinggal lihat scroll YouTube saja banyak sekali berseliweran khotbah-khotbah pendeta. Ya. Tapi sebagai domba-domba yang digembalakan, kita itu domba kumpul dengan domba. Ya. Kenapa kita bergerak? Kenapa kita domba-domba beraktivitas? Hati-hati kalau kita malas gerak, malas beribadah, malas kumpul-kumpul, nanti bisa jadi kambing yang tidak lakukan apa-apa tapi mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Kan saya sering terus sampaikan, tekankan, silahkan harapkan yang besar dari Tuhan ketika kita juga sudah melakukan yang besar untuk Tuhan. Sehingga ada alasan Tuhan untuk memberkati kita. Tabur tuai itu pasti. Karena itu tabur dan tabur sekarang. Memang menabur itu tidak nyaman. Tapi kita pasti menuai. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat sesuatu, ya jangan mau kita punya pikiran atau mentalitas iblis. Apa mentalitas iblis? Saya kan kurang, gimana saya bisa memberkati orang? Saya kan miskin, gimana saya bisa memberkati orang? Saya kan sakit, gimana bisa nolong orang? Saya kan kurang, bagaimana saya bisa memberkati orang? Tuhan hanya berkata, kalau engkau lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini. Iblis menanamkan rasa mengasihani diri sendiri, fokus pada dirinya, itu egois, itu sombong. Orang sombong itu tidak bisa melayani orang lain. Orang sombong itu minta dilayani. Orang sombong itu merasa dirinya benar. Selama merasa dirinya benar, pasti orang lain salah. Itu jahat. Karena itu belajar berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita punya sesuatu yang lebih. Bahkan kita belajar berbuat sesuatu dari kekurangan kita. Ya. Saya percaya kalau kita niat saja ingin memberkati orang, punya niat saja, keinginan saja ingin memberkati orang, maka Tuhan pasti buka jalan. Ya. Wajar kita diberkati, kenapa? Karena kita memberkati. Ya. Prinsipnya kan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau bicara masalah kekurangan-kekurangan, semua orang merasa kurang. Tapi kita tanggalkan sifat iblis yang selalu menuduh, yang selalu egois kan. Mestinya untukku. Nah, Yesus mengajarkan kasih. Domba itu memberkati. Jangan hanya kumpul di gereja tapi tidak berani gerak keluar. Makanya domba-domba harus berani bergerak keluar, memberkati orang-orang yang perlu diberkati. Ada jiwa-jiwa baru sepertinya orang asing, temanin, layani, buat dia merasa keluarga yang akrab dengan kita. Begitu. Ada orang yang kelaparan, betul-betul berkati. Bukan dengan doa kita. Orang lapar tidak perlu doa, orang lapar perlu makan. Ya. Doa memang harus. Ya. Kita menjawab kebutuhan orang lain. Karena itu gereja harus memberkati. Yesus pernah berkata, berilah domba-dombaku makan. Beri dia makan. Ya.
Prinsipnya Yesus berkata, dari 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada padamu yang kecil, itu 5 roti 2 ikan kan dari anak kecil. Ya. Saya curiga saja, semoga kecurigaan saya ini salah. Waktu 5.000 orang mengikut Yesus, semuanya pada lapar. Saya curiga, pasti ada orang-orang yang bawa makan. Cuma mereka tidak mau kasih tahu, tidak mau bilang. Nanti habis punyaku untuk orang lain. Nah, anak kecil yang polos, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Ini aku serahkan kepada Yesus. Ketika hal yang sederhana saja engkau serahkan kepada Yesus, maka terjadi multiplikasi pelipat gandaan dan berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus ajarkan berbuat sesuatu dari yang sederhana, dari yang kecil. Tidak ada alasan tidak bisa, tidak mampu, kurang. Bertobat saja. Kalau kita baca Bapak Ibu, anak muda, pasukan, kita baca ayat Matius pasal 25 ini. Ayat sebelumnya ini adalah bicara tentang perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang satu merasa kurang, dipendamnya. Begitulah penyakit manusia. Ya, ada yang ada punya dia, ada sebenarnya mampu saja, tapi merasa tidak mampu. Ada tapi dia bilang tidak ada. Nah itu dia. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa kurang, orang-orang yang ya menganggap Tuhan jahat. Kan itu ayat sebelumnya itu Matius 25, menganggap tuannya jahat. Ya. Mari kita belajar bergerak. Apa yang ada pada kita, belajar berkati orang lain. Jangan takut melangkah dengan iman, sehingga sorga berhak menjadi bagian kita. Ketika aku lapar, kau beri aku makan, telanjang, kau kasih pakaian, aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ya. Ketika aku sebagai orang asing, engkau menyambut aku, menerima aku. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ayo kita bergerak. Jangan seperti kambing tidak lakukan apa-apa. Anak-anak muda, ibu-ibu, ayo belajar perhatikan anak-anak muda, ya pemudi-pemudi, bapak-bapak perhatikan anak pemuda-pemuda. Mereka perlu pendampingan, ya, mereka perlu pendampingan, mereka perlu ditemanin, mereka perlu teladan. Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita adalah domba-domba yang digembalakan. Domba-domba bukan hanya datang menyembah Tuhan, memang harus, tetapi juga harus berbuat sesuatu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan sebagai domba-domba-Mu, harus bergerak, berbuat sesuatu. Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, ini permohonan kami, sucikanlah dan kuduskan hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Tuhan, persekutukanlah kami dalam satu roh dan satu pengajaran. Oh Tuhan, bersatukan kami dalam ikatan kasih. Gembalakanlah kami ya Tuhan, menjadi satu kawanan gembalaan-Mu. Kami mau dengar suara firman-Mu. Kami rindu menjadi mempelai-Mu. Gembalakanlah, gembalakanlah kami ya Tuhan, menjadi satu kawanan gembalaan-Mu. Kami mau dengar suara firman-Mu. Kami rindu
menjadi mempelai-Mu. Gembalakanlah kami ya Tuhan, menjadi satu kawanan gembalaanmu. Kami mau dengar suara firman-Mu, kami rindu menjadi mempelai-Mu. Kami rindu menjadi mempelai-Mu. Di atas mezbah, di atas mezbah-Mu Tuhan, ku persembahkan. Haleluya. Rela jadi korban sebagai domba-domba sembelihan. Setiap hari kami belajar mengasihi Tuhan, namun ku yakin Tuhan oh pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelai-Ku. Haleluya, di atas mezbah-Mu Tuhan, di atas mezbah. Mari semua menyembah Dia. Haleluya Yesus, sebagai domba sembelihan, sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku sebab Kau mempelai-Ku yang mengasihi. Sebab Kau mempelai-Ku yang mengasihi-Ku. Sebab Kau mempelai-Ku yang mengasihi-Ku. Ya Tuhan Yesus, sebab Kau mempelai-Ku yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari agungkan Dia, sembah Dia, angkat suaramu menyembah Dia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Yesus saja yang layak diagungkan. Tinggikan Engkau saja Tuhan, segala hormat bagi Yesus. Ajari kami dan ajari kami Tuhan, ajari kami mencintai-Mu, ajari kami berbuat sesuatu kepadamu dengan cara kami lakukan untuk salah saudara Tuhan Yesus yang paling hina, yaitu orang-orang yang layak dan pantas untuk dibantu. Tolonglah kami Tuhan untuk peka melihat sesuatu, melayani jiwa-jiwa supaya mereka bertobat percaya kepada Yesus. Sesungguhnya kami sedang melayani Tuhan Yesus. Kami yang melayani Tuhan Yesus bukan hanya pujian penyembahan, bukan hanya ibadah dengar firman Tuhan, tetapi kami berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekitar kami yang layak untuk ditolong. Tuhan, tolonglah kami Tuhan untuk berbuat sesuatu. Gembalakanlah kami Tuhan, biar kami memandang Kristus, anak domba Allah yang tersembelih, yang rela berkorban serahkan nyawanya bagi kami, hanya untuk kepentingan kami. Ajari kami juga belajar
menyerahkan apa yang bisa kami kerjakan untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Yesus menyerahkan nyawa untuk tebusan semua orang yang berdosa. Ajari kami juga belajar menyerahkan hanya harta kami, hanya pemikiran kami, hanya kemampuan kami. Tolonglah kami Yesus. Ajari kami meniru Engkau Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa. Sehingga sorga menjadi bagian kehidupan kami. Kami masuk dalam kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami mau bertobat, mau kerjakan hal yang sederhana. Apa yang ada pada kami mau kerjakan. Apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Apa hal yang sederhana ada pada kami akan bertobat lakukan. Berbuat sesuatu, bertindak sesuatu untuk kepada orang, kepada banyak orang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, ini doa kami. Ampuni dosa, salah perkataan, perbuatan kami yang tidak kudus, tidak berkenan. Oleh darah mengkuduskan dan layakkan kami Tuhan. Oleh darah Kristus layakkan kami, belas kasihan memberkati kehidupan kami. Doa kami Indonesia diberkati, Indonesia pulih, Indonesia merdeka, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Berkati gereja Tuhan di kota, di desa, bertobat gereja-gereja Tuhan, disertai tanah mujizat Tuhan. Gereja-gereja Tuhan hamba Tuhan bertobat dalam nama Yesus. Kami tolak Tuhan Yesus segala bentuk pekerjaan setan iblis yang merusak, roh pemecah, roh pertengkaran gereja-gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan bersatu menyambut kedatangan Tuhan. Berkati hamba Tuhan di kota, di desa, menjadi pergumulan mereka. Sarana prasarana gereja Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Gereja Kristus Pandowa di kilometer 14 diberkati Tuhan, segera selesai di dalam nama Yesus. Kami percaya ada berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan di dalam nama Kristus. Kami percaya Engkau yang kerjakan Tuhan perkara ajaib. Kami jumpa dengan orang-orang yang siap memberkati kami. Siapapun itu orang-orang yang akan memberkati kami, maka Tuhan perintahkan mereka untuk memberkati gereja Tuhan. Berkati tukang, berkati semua Tuhan, panitia berkati di dalam nama Kristus. Bapa di sorga, saat kami percaya memperhatikan rumah Tuhan, maka rumah tangga kami diperhatikan Tuhan. Berkati pemimpin rohani kami, Opa Tangka berkati, Pendeta Franky berkati, Pendeta Yusak berkati, keluarga besar hamba Tuhan berkati mereka di dalam nama Kristus. Ini Bapa doa kami, semua hamba Tuhan sehat kuat diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, keluarga besar kami, saudara kami yang mengikuti ibadah juga yang sakit disembuhkan di dalam nama Kristus. Oleh bilur Yesus yang sakit sudah sembuh, oleh luka Kristus yang sakit sudah sembuh. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan ajaib bekerja, menyembuhkan bagian yang sakit di dalam nama Kristus. Kami percaya saat kami terima perjamuan kudus, kami percaya tubuh kami yang sakit, tubuh kami yang lemah dikuatkan di dalam nama Kristus. Bapa di sorga, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, lansia bertobat, anak remaja, pemuda bertobat di dalam nama Yesus. Curahkan roh pertobatan, roh takut akan Tuhan dalam nama Kristus. Ini doa kami Tuhan. Kalimantan Tengah diberkati. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan, ada pemulihan. Pemerintahan kami bertobat, Presiden Wakil Presiden bertobat, pemerintahan kami, RT RW kami bertobat di dalam nama Kristus. Bapa, di doa kami, apa yang jadi keperluan kebutuhan kami, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan. Menjadi pergumulan kami, urusan tanggung jawab kami dan orang lain, nyatakan hikmat pengurapan daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, kemampuan kesanggupan daripada Roh Kudus, dan firman Tuhan yang menolong kehidupan kami. Bapa, permuliakanlah nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu jadi domba-domba-Mu Tuhan, berbuat sesuatu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami berbuat melayani Tuhan. Dalam nama Kristus, anak domba alam pelipis sorga, kami punya masa depan yang cerah, pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus yang bela pelihara kami. Silakan angkat tangan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus kepala gereja memberkati kita hari ini sampai Maranatha datang kembali dengan berkat keselamatan, kesehatan, keberhasilan. Tuhan yang bela, Tuhan yang pelihara kita. Hari-hari kita penuh bahagia, penuh sukacita, penuh kemenangan. Kita lebih daripada pemenang. Di dalam nama Kristus, kecelakaan, maut, musibah, mara bahaya, karena najisat, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian kami tolak. Demi nama Yesus yang berkuasa, darah Kristus. Tembok berapi memagari kehidupan kami. Malaikat Tuhan juga menopang kehidupan kami, menjaga, melindungi, melayani kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan beraktivitas mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Kristus anak domba Allah, kami telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terus menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus rombong pelan, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru